Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru. lebih keren, Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan.
orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri
atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua, menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut. Lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian
Singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita. Kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa. Ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi.
Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di IDIS. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Kalah dari Thailand, pendukung Indonesia kecewa.
produk kadaluarsa dan kemasan rusak masih beredar di Palembang. Mengenal depo perawatan LRT Sumsel aman digunakan di musim hujan. Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 31 Desember 2021. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Kalah dari tim nasional Thailand, pendukung tim nasional Indonesia yang ada di kota Prabu Muli mengaku kecewa karena Indonesia kalah 4-0 tanpa perlawanan. Kekalahan di leg pertama ini sangat telak membuat leg kedua menjadi misi yang sangat sulit. Sejumlah warga kota Prabu Muli menggelar nonton bareng dengan mengajak anak dan istri untuk mendukung tim nasional Indonesia menjadi juara di final Piala AFF di Singapura. Namun pendukung tim nasional mengaku kecewa karena harus menelan kekalahan dari tim nasional Thailand 4-0 dan tak bersemangat menyaksikan laga tersebut. Agak kecewa ya dengan dengan permainan ini. Ya, kita berharap permainan ini menunjukkan permainan yang bagus lah untuk kita tonton dan sangat menarik. Apalagi selama ini kan pamor Indonesia sudah Peluang Indonesia untuk merebut juara AFF kini nyaris sirna dan membuat kecewa pendukung dengan kekalahan tim nasional sepak bola Indonesia dari Thailand dan memilih meninggalkan tempat lebih awal. Mereka berharap permainan sepak bola yang telah mengalami kemajuan pesat dengan pelatih Shin Tae-yong terus dibenahi untuk menuju Piala Asia yang akan datang. Dari Prabu Muli, Berry Prima, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Asisten 3 dan Kepala BKD Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan merazia setiap pegawai yang hendak pergi ke kantor di pintu masuk komplek perkantoran Pemkab setempat. Satu persatu ASN diperiksa untuk mengetahui apakah telah divaksin COVID-19. Razia yang dilaksanakan saat jam kantor masuk tersebut langsung dilakukan dengan menghadang setiap pengendara roda 2 maupun roda 4 dengan sasaran utama para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan. Asisten 1 dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menjaring 200 orang ASN yang kedapatan belum divaksin. Bagi ASN yang belum divaksin, segera dilakukan penyuntikan vaksin di gerai yang telah disediakan Dinas Kesehatan yang berada di pintu masuk komplek perkantoran. Kepala Dinas Kesehatan Ogan Kombring Ulu Selatan Dr. Mary Astuti mengatakan masih banyak ASN yang belum vaksin karena masih ketakutan efek vaksin karena terpengaruh hot di media sosial. Kita tahu masih banyak tenaga ASN dan ASN kita ini yang belum divaksin karena mereka masih ada ketakutan dengan efek dari vaksin tersebut. Nah, tindakan yang kita lakukan apa, Bu? Yang bagi yang belum ada, Bu? Kalau yang belum ada vaksin, itu kita arahkan ke gerai vaksin yang kita siapkan ya di samping pospol PP. 70% sudah Untuk pegawai ASN. untuk pegawai ASN. Dan yang jelas kalau dari BKPSDM, kalau memang PNS tersebut belum ASN ya, belum melakukan vaksin, kita bakal menindak. Ada sanksi seperti untuk administrasi kepegawaian kita tunda. Contoh naik pangkat nanti kita tunda. Pemerintah Kabupaten Oku Selatan akan menindak tegas bagi para ASN yang belum melaksanakan vaksin dengan menunda kenaikan pangkat hingga penundaan sumpah janji fungsional ASN, sedangkan non-ASN akan diberi teguran tertulis. Dari Ogan Kombring Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang bersama pemerintah Kota Palembang melakukan sidak di Pasar Buah Temenggung di Jalan Sayangan Kota Palembang. Hasilnya banyak ditemukan produk yang telah kadaluarsa dan juga produk dengan kemasan yang rusak.
Usai Natal dan jelang Tahun Baru, Badan Pengawasan Obat dan Makanan bersama pemerintah Kota Palembang melakukan sidak di Pasar Buah Temenggung, Jalan Sayangan. Dari hasil sidak masih banyak ditemukan produk yang telah kadaluarsa, seperti saus minyak wijen, minyak ikan, tauco, sambal terasi, lalu ada sambal hijau dan tepung gula. Sedangkan untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan label seperti makanan yang telah direspek ulang, antara lain kacang pedas, kacang atom, serta kacang almond. Produk yang kadaluarsa langsung dilakukan pemusnahan oleh pemilik toko dengan disaksikan oleh BPOM dan pemerintah. Sedangkan untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan label, BPOM telah mencari tempat produksinya. Hari ini pagi ini kita berada di Pasar Buah ya. Pasar Buah kita memantau. Semua ini kita lakukan dalam rangka menyambut tahun baru. Kita ingin memastikan bahwa seluruh pasar-pasar, khususnya pasar tradisional dan juga pasar modern di Kota Palembang, itu betul-betul menyajikan makanan-makanan atau juga produk-produk yang baik ya, yang memang tidak mengandung zat-zat berbahaya. Dan hari ini juga kami dibantu oleh BPOM dari karantina dan juga dinas terkait, ada dinas perdagangan, PD Pasar dan sebagainya. Temukan bahwasanya di 2 toko yang kita datangi masih ada produk expired yang dipajang, itu sebanyak 7 item. Kemudian yang tidak memenuhi ketentuan label itu ada 10 item. Kemudian yang rusak ada 2 item di kedua toko tadi ya. BPOM di Palembang bersama pemerintah Kota Palembang akan terus berupaya memastikan pangan yang dijual aman untuk dikonsumsi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan informasi. Gubernur terima penghargaan Inovatif Government Award. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi.
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berhasil di posisi pertama kategori provinsi terinovatif. Sumsel menciptakan 267 inovasi sebagai langkah dalam membangun provinsi maju di segala sektor. Digitalisasi menjadi inovasi unggulan yang ditonjolkan Sumatera Selatan dalam inovatif kreatif. Menjadi provinsi inovatif, Sumatera Selatan telah berhasil merubah peringkat yang sebelumnya berada di posisi kedua saat ini menjadi posisi pertama. Prestasi yang diukir pun tidak lepas dari peran-peran sektor yang bekerja sama dalam menciptakan ratusan inovasi yang ada. Sebanyak 267 inovasi yang tercatat dengan berbagai bidang, diantaranya bidang pertanian, ketenagakerjaan, kehutanan maupun inovasi kreatif untuk membangun kelompok UMKM dalam kemajuannya. Sehingga melalui sistem informasi yang hadir di Sumatera Selatan dapat mengatasi keterbatasan fasilitas hanya melalui online atau digital. Penghargaan Inovatif Government Award dinilai dengan berbagai poin baik segi kualitas maupun kuantitas. Sumsel unggul dengan terobosan baru yang belum dimiliki oleh daerah lainnya. Sumatera Selatan ini mendapatkan penilaian bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya. Dari 267 inovasi itu semua unggul. Yang dimaksud inovasi diperbandingkan dengan daerah lain, artinya yang tidak ada di daerah lain loh ini ya. Kemarin kita mengunggulkan yang berbasis digital. Ada beberapa sistem informasi yang kita unggulkan. Yang pertama untuk mengatasi karhutlah, sistem inovasi si pakar hutan ya. Kedepan Pemprov Sumsel tak ingin berpuas diri dengan menciptakan inovasi dan kreativitas lebih banyak untuk kesejahteraan warga Bumi Sriwijaya. Dari Palembang, Salsabila, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga meminta petugas Palang Merah Indonesia Sumsel menjadi marketing dan proaktif bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya. PMI Sumsel juga diharapkan memperbanyak kemitraan lembaga agar ketersediaan stok darah bisa memenuhi kebutuhan pasien di Sumatera Selatan. Hal tersebut diinstruksikan saat memberikan arahan dalam acara pertemuan mitra PMI Provinsi Sumsel di Gria Agung, Palembang, Selasa malam. Herman Deru juga berharap PMI Sumsel memperbanyak kemitraan dengan lembaga seperti TNI, Polri, dan instansi lainnya untuk meminta kesediaan mereka dalam mendonorkan darah. Menurut Herman Deru, kepedulian PMI sebagai organisasi sosial dan kemasyarakatan telah banyak membantu masyarakat dalam urusan kemanusiaan. Herman Deru juga berharap PMI Sumsel melek digital sehingga bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan jumlah pendonor darah. Sejumlah aplikasi bisa menjadi upaya peningkatan kinerja PMI Sumsel. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel Perbrita Lustia Herman Deru menuturkan selama 3 tahun belakangan PMI Sumsel telah melakukan program kegiatan sesuai dengan visi misi PMI. Banyaknya orang mau membantu, tapi nggak tahu akses. Ini salah satu tadi aplikasi QRIS tadi misalnya kan. Banyak. Tapi orang bagaimana ini cara menyalurkan? Nah, belum lagi bantuan-bantuan yang lain. Termasuk orang yang ingin mendonorkan darahnya. Kemana ini? Oh, jawabannya cuma satu. Perluas informasi. Oleh petugas di PMI, memperluas informasi agar kepedulian juga semakin luas, semakin meningkat lagi. Relawan itu begitu mendengar ada bencana itu mereka langsung terjun. Seperti pandemi kemarin itu kami kan memberikan tempat cuci tangan yang bantuan dari Pertamina. Jadi kami tiap hari mengisi untuk cuci tangan tersebut. Kemudian membagikan masker dan penyemprotan disinfektan kayak gitu. Terus mensosialisasikan agar mereka memakai masker yang tetap yang 5M tersebut. Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan Perbrita Lustia Herman Deru menyerahkan juga penghargaan untuk 20 mitranya. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi
kepada mitra-mitra yang telah memberikan kontribusi kepada PMI Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kerja keras Polres Oki dalam membantu pemerintah mencapai percepatan target vaksinasi akhirnya tidak sia-sia. Terbukti saat ini catatan yang ada telah melampaui target yang ada, yakni 70,83%. Upaya Polres Oki guna mendorong percepatan target vaksinasi di akhir tahun 2021 membuahkan hasil. Bahkan target yang ada saat ini sudah melampaui, yakni mencapai 70,83% dari target 70% saja. Meski demikian, Polres Oki tetap gencar dan terus melakukan pelayanan vaksinasi ke masyarakat hingga ke pelosok daerah dan perairan. Kegiatan vaksinasi itu dilakukan secara door to door kepada masyarakat, bahkan dengan menggelar geber vaksin berhadiah sepeda motor demi menarik minat masyarakat. Menariknya lagi, pelayanan itu juga diberikan saat masyarakat berada di dalam kendaraan air seperti speedboat. Mendatangi satu persatu rumah warga yang lokasinya sulit dijangkau oleh transportasi agar semua masyarakat mendapatkan layanan vaksinasi tanpa terkecuali. Jarak dan lokasi tidak menjadi kendala bagi petugas dalam pencapaian target vaksinasi. Sejauh ini capaian vaksinasi kita, alhamdulillah, kita telah mencapai 70,83%, dan kita akan tetap bersinergi dengan semua stakeholder, dengan pemerintah daerah dan Kodem Kabupaten Oki untuk kita mencapai 100% nantinya. Ayo lawan COVID, bebaskan Indonesia dari pandemi, jaga kesehatan dan lindungi diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mengenal depo perawatan ELT Sumsel aman digunakan di musim hujan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jelang pergantian tahun 2022, PT Pupuk Sriwijaya Palembang melakukan pengantongan pupuk produksi akhir tahun 2021. Hingga saat ini, PT Pusri telah berhasil mengkontribusikan dengan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan negeri. Ini dibuktikan dengan peluncuran produk NPK Kopi dan NPK Singkong. Hingga akhir tahun 2021, banyak prestasi serta pencapaian yang dicapai oleh PT Pupuk Sriwijaya. Salah satunya dengan telah meluncurnya produk NPK Kopi dan NPK Singkong yang telah diformulasi khusus sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, Pusri juga melaksanakan optimalisasi salah satu aset, yaitu dengan melakukan penetapan lokasi Kenten Agro Park dan Edu Cafe yang terletak di Komplek Pusri, Taman Kenten. Tri Wahyudi, salah satu Direktur Utama PT Pusri mengatakan, ke depan PT Pusri akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi transportasi digital yang terintegrasi, khususnya di bidang produksi, agar semakin memudahkan monitoring operasional pabrik. Pasalnya, dengan teknologi transportasi digital, dapat meningkatkan komunikasi dan akses informasi antar karyawan, khususnya di unit produksi, sehingga kinerja produksi dapat semakin meningkat. Usai melakukan pemakaran, Tri Wahyudi Saleh turun langsung untuk meninjau pelaksanaan produksi serta mengantongi pupuk produksi akhir tahun 2021 di area gudang PT Pusri Palembang. Tema pada tahun ini kami laksanakan adalah Rise to Reborn. Kami bangkit, kami terlahir kembali menjadi industri yang terdepan, ya, karena Pusri adalah industri pupuk yang pertama di Indonesia dan kami cukup besar. Insya Allah kami akan bangkit kembali untuk memberikan komitmen kepada pemerintah bahwa Pusri siap mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya program kemandirian pangan di Sumatera Selatan. Menyambut tahun 2022, Tri Wahyudi Saleh mengajak seluruh insan PT Pusri untuk terus mendukung pencapaian program sentralisasi unit, supporting program transportasi dan implementasi budaya akhlak, serta terus berkontribusi mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan nasional dengan menerapkan semangat One Team, One Target, serta One Trillion. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memastikan seluruh kereta ringan atau LRT Sumsel yang dioperasikan handal dan aman, Balai LRT Sumsel melakukan perawatan dan pemeriksaan berkala di depo LRT. Depo LRT Sumsel menjadi salah satu lokasi perawatan kereta ringan yang dilengkapi alat yang canggih dan mewah, sehingga di musim banjir saat ini pun LRT aman digunakan oleh masyarakat. Sejak dioperasikan Juli 2018 lalu, 6 train set dan 2 train cadangan kereta api ringan atau LRT Sumsel terus mendapatkan penanganan perawatan yang dilakukan oleh Balai Kereta Api Ringan Sumsel di depo yang berada di Jakabaring, Palembang. Di area depo perawatan yang diklaim merupakan lokasi perawatan dan pemeriksaan transit LRT terbaik di Indonesia, didukung oleh mobile lifting jack untuk mengangkat badan kereta, lalu underfloor wheel light, above floor wheel light, axle light untuk membubut roda dan as roda LRT. Di depo juga dilengkapi TMC zipper untuk menarik dan mendorong transit masuk dan keluar depo atau menuju reception track sebelum kereta naik ke jalur untuk beroperasi. Perawatan ini dilakukan setiap hari berkala pada semua transit sebelum beroperasi untuk memastikan kehandalan dan keamanannya, juga kenyamanannya termasuk di musim penghujan saat ini. Kondisi kereta tetap bagus, operasionalnya juga tetap kita jalankan sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan.
masyarakat tentunya jangan khawatir terhadap listrik ini, karena listrik ini sudah kita antisipasi sedemikian rupa sehingga untuk keselamatan penumpang ini sangat terjamin. Masih di area yang sama terdapat Main Control Room atau OCC yang menjadi pusat kendali dan monitoring operasional LRT dengan sistem ITSG level 1. Pusat kontrol ini memantau semua aktivitas LRT secara real time. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews.